Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai macam nikmat. Semoga kita istiqomah bersyukur, berzikir dan beribadah dengan baik kepadanya sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita kirimkan bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, tema kultum kita malam ini kiat bersanding dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Nabi sangat sayang kepada kita. Karena itulah beliau menyampaikan, fa iza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Jika kamu minta surga, maka mintalah firdaus. Kemudian baginda Nabi juga menyampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang patuh kepadaku, maka ia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tidak patuh kepadaku, berarti ia enggak mau masuk surga. Sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu semuanya kita ingin kelak berada di surga firdaus bersanding dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kiat yang akan kita urai malam ini, dan semoga kita dirahmati dan ditakdirkan oleh Allah kelak bersanding dengan baginda. Yang pertama, mencintai Allah. Kita harus selalu berusaha memenuhi qalbu kita dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia adalah Rabb yang esa. Qul huwallahu ahad. Dialah satu-satunya yang mencipta, yang menjaga, dan yang akan mematikan kita. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maka apapun yang terjadi dengan hidup kita, kita harus selalu berusaha meminta, mengembalikan segala urusan kita kepada Dia yang esa. Kemudian setelah itu kita berusaha sekuat tenaga melakukan apapun dalam hidup ini dengan mengawalinya dengan menyebut nama Allah. Samillaha bikul wakul biyaminik. Setelah kita yakin kepada Allah, lalu kita berbuat karena Allah. Pada satu kesempatan Nabi kita menyampaikan, inna fil jannati thamaniyatu abwab. Surga itu punya 8 pintu. Surga itu punya 8 pintu. Ada pintu sholat, pintu rayyan, pintu sodakoh, pintu haji. Ada pintu zikir, pintu maaf, kemudian pintu aiman. Nah, pintu aiman ini adalah pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang tanpa hisab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sahabat Abu Bakar pernah menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah orang yang nanti akan masuk melalui semua pintu itu? Artinya dia bisa masuk ke pintu manapun yang ia mau.
Lalu Nabi menyampaikan, arju an takuna minhum, aku harap kamu adalah salah seorang dari mereka. Artinya apa? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang nanti yang bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Al-Imam Al-Muzani menyampaikan, kana fi qalbi Abi Bakar hubbullah, karena hati Abu Bakar itu dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah. Itu juga lah yang menyebabkan kenapa setan takut kepada Umar, Pak. Jadi kalau setan papasan sama Umar di satu jalan yang sama, itu setan yang minggir. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kata para ulama, hati Umar dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah. Nah, salah satu cara untuk mewujudkan dan untuk mendapatkan cinta Allah itu adalah dengan banyak-banyak berzikir. Fazkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Jadi kalau kita menyebut nama Allah, ingat Allah, maka Allah akan ingat nama kita. Fazkurullah zikran katsira, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Banyak-banyak mengucap la ilaha illallah. Ali radhiyallahu anhu memberi nasihat yang sangat bagus, Pak, untuk kita amalkan. Kalau mau menikmati lezatnya berzikir itu, ikhmid ainaik, pejamkan mata, Pak. Makanya, Pak, nanti Pak Ibu coba pecahkan rekor pribadi di Ramadan ini. Coba baca la ilaha illallah sekian banyak. Berapa terbanyak yang pernah Bapak Ibu baca sekali duduk? Mungkin ada yang 1000, mungkin ada yang 2000, mungkin ada yang lebih. Semakin banyak berzikir, maka hati akan semakin tenang dan akan semakin dekat kepada Allah. Dan kenapa kita harus banyak-banyak membaca la ilaha illallah? Afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu adalah ucapan la ilaha illallah. Dan nanti orang yang kata-kata terakhirnya la ilaha illallah akan masuk surga. Kenapa kok la ilaha illallah kok bukan alhamdulillah? Karena baginda Nabi mengingatkan, lakinu ala mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinkan orang yang hendak meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mengucapkan la ilaha illallah, kita tidak harus menggerakkan bibir. La ilaha illallah ini berat di timbangan. Andai 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ditaruh di satu sisi timbangan, Pak. Lalu kalimat la ilaha illallah di sisi timbangan yang lain, maka niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Tetapi di saat sakarat, di saat mata tidak lagi melihat, telinga tidak lagi bisa mendengar, haul dan kuah kita mulai dicabut oleh Allah. Tapi Allah masih beri kekuatan kepada kita untuk mengucap namanya yang mulia, la ilaha illallah. Maka kalau kita benar-benar ingin bersanding nanti dengan Nabi di surga, banyak-banyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut, zikir itu energi, Pak. Maka di saat tubuh kita ini sudah lemah, Pak, udah nggak kuat ngapa-ngapain gitu, banyak-banyaklah berzikir. Ini adalah tadabbur terhadap kisah Nabi Yunus alaihissalam yang berada di dalam perut ikan paus selama 40 hari 40 malam, nggak makan, nggak minum, terus tidak mendapatkan udara secara maksimal tentunya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus di situ? Beliau berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beliau bisa bertahan hidup sekian lama. Dari situlah kemudian para ulama menyimpulkan bahwa zikir itu energi. Makanya jangan lupa zikir pagi sore, al-maksurat, Pak. Sambil pejamkan mata, duduk tuntas
Setelah tuntas baru kita mengerjakan aktivitas yang lain. Karena yang dilihat oleh Allah adalah kolbu kita, bukan bentuk tubuh kita. Dan ternyata kolbu itu ada lapisan-lapisannya ya. Ada sodr, ada qalb, ada fuad. Yang paling dalam itu disebut dengan lub. Di Indonesia disebut dengan lubuk hati, Pak. Kadang disebut dengan nurani, nur, hati yang bercahaya. Nah, ketika kita memejamkan mata, itu artinya kita sedang melakukan inner journey, Pak. Kita melakukan sebuah perjalanan ke dalam diri kita. Sampailah nanti kita di titik fitrah itu. Ketika kita sampai di titik fitrah, kita akan merasakan ketenangan di situ. Makanya kenapa Bapak-bapak senang berada di rumah Allah ini, di masjid ini, sementara orang di luar sana merasa tidak ada rasa untuk ke masjid ini. Karena saya yakin Bapak banyak berzikir. Nah, yang kedua, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kita mencintai Allah, Allah bilang lewat Nabi kita, fattabi'uni, ikuti aku. Artinya ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu, coba perhatikan Bapak Ibu. Kira-kira amalan sunnah mana lagi yang belum kita amalkan dalam hidup ini? Banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh para ulama, sunnah Nabi dalam waktu 24 jam itu. Ngapain aja Nabi kita? Nanti silakan dibeli Bapak Ibu. Ada yang 1001 sunnah, macam-macam judulnya. Nah, kita ingin tahu apa yang dilakukan Nabi kita sehari semalam. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendekat sedekat-dekatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang bernama Ibnu Umar, saking kepengennya nanti bersanding dengan Nabi di surga itu, Pak. Jadi semua yang dilakukan Nabi ingin dilakukan juga sama dia. Makanya sebagian ulama menyebut ini contoh sahabat yang tekstual lah. Jadi tidak lagi kontekstual. Nabi pakai sendal model A, dia juga nyontoh seperti itu. Lalu Nabi melakukan sebuah perjalanan, lalu berhenti di sebuah tempat nih Pak, duduk di situ, lalu buang air di situ. Nah, Ibnu Umar ketika melewati jalan itu melakukan itu juga. Saking kepengennya nyontoh Nabi gitu Pak. Terus ada juga sahabat yang salah satu yang dia lakukan ketika bermajelis sama Nabi itu ngintip Nabi Pak. Ngintip Nabi gitu. Jadi kalau Nabi bermajelis sama sahabat, Nabi itu ngapain aja gitu. Lalu dia menceritakan Nabi itu selalu dalam keadaan tersenyum gitu Pak. Jadi dilihat dalam kondisi apapun Nabi itu dalam keadaan tersenyum. Ada lagi sahabat yang memperhatikan Nabi. Nabi itu kalau bermajelis dengan sahabat, mulutnya selalu gerak-gerak. Jadi setiap kali bermajelis itu mengucap 100 istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Dia sambil dengerin ceramah gini Pak, sambil istighfar. Nah, kemudian berikutnya, bukti cinta kita kepada Nabi, kita mesti banyak bersolawat. Karena Nabi kita bilang, orang yang paling dekat kedudukannya nanti padaku pada hari kiamat adalah aksaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Solawat ini keren Pak. Nabi kita bilang, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrat. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Al-Imam Al-Thawri menyampaikan, Allah akan menambahkan rahmatnya untuk orang itu. Di dunia ini dikasih bahagia, tambah bahagia, tambah bahagia, tambah bahagia, tambah bahagia ya Pak. Kalau dia dikasih harta, tambah barokah, tambah barokah, tambah barokah. Nanti di akhirat dosanya diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Di mana letak kerennya solawat? Selain keutamaan tadi itu, ketika Allah perintah kita sholat, Allah nggak ikut sholat.
Ketika Allah perintah kita puasa, Allah nggak ikut puasa. Tapi ketika Allah perintah kita sholawat, Allah ikut bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi, Pak. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Maksud Allah bersolawat di situ, Allah menambahkan rahmatnya untuk Nabi. Maksud malaikat bersolawat, malaikat mendoakan kebaikan untuk Nabi. Jadi Allah ikut bersolawat. Maka ketika kita bersolawat, berarti kita sedang mengamalkan sebuah amalan istimewa yang akan menjadi wasilah bagi kita nanti. Bukan sekedar dapat syafaat, tapi bisa bersanding dengan Nabi SAW nanti di surga. Coba di Ramadan ini Bapak Ibu, sekali duduk baca 100 sholawat. Sekali duduk baca 100 sholawat. Oh, waktu saya luas, mungkin baca 200, 300 dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, berakhlak mulia. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya nanti padaku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa disebut akhlak? Imam Al-Ghazali menyebut akhlak itu respon spontan, Pak, tanpa berpikir panjang. Maka ketika bapak kaget, ibu kaget, astagfirullahaladzim, itulah akhlaknya. Tapi ketika kaget, masih marah-marah, maki-maki orang, Pak, kita mesti riadoh lagi sampai nanti terbukti, Pak, saat kaget yang kita sebut itu kebaikan. Nah, orang-orang yang begitulah yang dekat nanti dengan Nabi, dan itulah tujuan Nabi kita diutus. Kagetnya aja baik, apalagi tidak kagetnya. Nah, akhlak itu ketika kita berbuat baik kepada sesama karena kholik. Kan Allah itu disebut pencipta kholik, ya Pak. Yang dicipta itu namanya makhluk. Sama-sama dari kata kholaqo. Allah ketika mencipta sesuatu, kun fa yakun, jadi maka jadi cepat. Tak banyak mikir lah, kira-kira begitu. Maka ketika kita baik kepada makhluk karena kholik, itulah akhlak. Makanya beda sama adab, Pak. Kalau adab itu alasannya kemanusiaan. Jadi ketika kita nolong orang alasannya kemanusiaan, nggak enak nanti kalau kita nggak nolong dia, ntar kita juga nggak ditolong, itu adab. Tapi kalau akhlak, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Orang itu mau baik atau enggak, kita tetap berbuat baik. Kenapa? Karena Allah masih berbuat baik kepada kita. Bapak-bapak yang kaya, kalau ada orang yang bapak bantu, terus setelah orang itu sukses, dia nggak ingat Bapak, jangan berhenti berbuat baik, Pak. Jangan berhenti karena itu. Yang boleh menghentikan kita hanyalah Allah. Kalau belum dimatiin nama Allah, Pak, tetap berbuat baik. Nah, kapan kita berhenti? Kapan kita istirahat? Ketika di masjid ini nanti udah ada pengumuman, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita kepengen seperti Rabi'ah bin Ka'ab. Beliau itu satu ketika saking kepengennya bersanding sama Nabi, ya Pak, caper, Pak, cari muka di hadapan Nabi. Bagaimana caranya cari muka, Pak? Jadi satu ketika ikut rombongan Nabi, itu sengaja tuh nungguin Nabi bangun, lalu menyiapkan tempat berwuduk Nabi. Sampai-sampai Nabi melihat kesungguhan sahabat ini, ngomong, sal atau mintalah sesuatu. Lalu dia bilang, as'aluka murafaqataka fil jannah, ya Rasulullah, izinkan kelak aku membersamaimu di surga. Ada lagi yang lain? Enggak, cukup itu saja Rasulullah. Nah, terakhir Nabi bilang, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, bantu aku untuk banyak sujud.
Maka kalau bisa kita perbanyak sholat sunnah. Yang terakhir Bapak Ibu, banyak-banyak berdoa. Ada seorang sahabat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Ibnu Majah. Hadis ini berkualitas hasan. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah, aku minta kepadamu keimanan yang tidak keluar. Ini penting Pak Ibu ya. Jangan sampai kita mati iman kita keluar karena sakit lah, ini itulah ya. Jangan sampai kita kepengen mati dalam keadaan beriman. Yang kedua yang diminta, kenikmatan yang tidak hilang. Jangan sampai mendekati kematian kaki kita harus diamputasi, tangan kita harus dipotong, mata buta dan seterusnya. Dan yang ketiga ini yang keren. Dan izinkan aku ya Allah untuk mendampingi Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi lagi kekal. Hadisnya hadis hasan, berarti doa ini termasuk doa ma'mulun bih yang bagus untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keistiqomahan kepada kita untuk terus taat dan semangat serta menyenangi kebaikan sampai akhir hayat kita, dan Allah takdirkan serta izinkan kita kelak bukan sekedar masuk surga tapi membersamai Nabi di surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.